Yan Yuan sangat enggan, dan menyentuh alisnya sebuah cincin seukuran kuku perlahan terbang keluar, ini semua darah hewan dan darah dewa yang saya gunakan untuk memurnikan boneka-bonekanya. Saudaraku, ini tidak berguna bagimu. Bagaimana tidak bisakah aku membuat boneka? Xiao Yan berkata dengan marah. Yan Yuan tersenyum pahit dan hanya bisa menyerahkan najis kepada Xiao Yan. Namun, mata Xiao Yan masih menatapnya yang terakhir tercengang, saya menyerahkan semua yang ada di bagian bawah kotak. Tidak punya apa-apa lagi, apakah itu benar-benar hilang? Xiao Yan menatap Yan Yuan yang terakhir ini dipenuhi dengan keringat dingin, tapi kali ini matanya tegas tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jika aku menemukan Naji padamu nanti, Anda akan menanggung akibatnya. Xiao Yan tersenyum tapi tidak tersenyum. Sorot mata Yan Yuan terlihat sangat menawan, yang terakhir berhenti keraguan, ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Pasti Yan Yuan masih menyembunyikan sesuatu. Yan Yuan kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Di rambutnya menemukan cincin nalagi. Di dalam cincin ini ada beberapa mayat yang aku simpan, ambillah, jika Anda menginginkannya. Setelah berbicara, Xiao Yan mengambil Naji dari tangan Yan Yuan. Ada juga jejak jiwa Yan Yuan di sana, tapi Xiao Yan meliriknya, jiwa alam yang kuat melonjak sejenak. Hapus saja jejak jiwanya dan pergi. Murid Yan Yuan tiba-tiba menyusut menunjukkan ekspresi terkejut. Dikabarkan bahwa klan Yuan Shen saya hanya akan bertarung dengan tubuh kuat saya, meremehkan kekuatan apapun, tapi sepertinya kamu benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Xiao Yan tidak menjawab. Yan Yuan kekuatan jiwa diserap ke dalam Naji diantaranya adegan ini mengejutkannya. Yan Yuan ada di ring ini, mereka tidak hanya membentuk formasi es, kami juga menemukan banyak es berusia ribuan tahun. Dengan kekuatan dingin yang ekstrim dari es tersebut bekukan puluhan ribu mayat ini. Gunungan mayat bukan hanya manusia, ada juga berbagai binatang buas dan monster. Xiao Yan bahkan pergi ke makhluk hampa itu, tapi Xiao Yan meremehkan latar belakang Yan Yuan. Sebagian besar mayat-mayat ini tidak ada gunanya. Hanya dapat digunakan untuk memperhalus wayang yang paling sederhana. Boneka yang tidak digarap kekuatannya hanya bisa mencapai paling banyak sepertiga dari kekuatannya selama hidupnya. Tidak apa-apa untuk menjalankan tugas. Xiao Yan menggunakan punggung tangannya untuk menerima cincin itu. Mayat-mayat ini hanya digunakan untuk melihat apakah Ye Tian dapat memurnikannya menjadi pasukan boneka. Xiao Yan segera mengangkat kepalanya lagi melihat Yan Yuan. Tatapan yang dia berikan segera membuat Yan Yuan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Seolah-olah ada banyak semut yang menggerogoti kulit kepalanya. Kali ini benar-benar tidak terjadi. Yan Yuan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan liar. Xiao Yan tidak berbicara, hanya melihat saja. Dia seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, cari aku. Yan Yuan tidak pernah merasa begitu terdiam. Semua barang milikku dijarah seluruhnya. Bukalah pakaianmu, kata Xiao Yan. Yan Yuan sangat terkejut. Tidak, apakah kamu serius? Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Semua kekayaanku diberikan kepadamu, lagi pula, aku juga seorang langkah ke-8. Simpan sedikit martabat terakhir, buka mulutmu. Apa? Aku memintamu untuk membuka mulutmu. Xiao Yan berkata dengan serius lagi. Ekspresi Yan Yuan tiba-tiba berubah drastis. Dia benar-benar ingin menolak saat ini. Ada ekspresi perjuangan di matanya. Tapi itu saja, jika kamu melawan, kamu pasti akan mati. Yan Yuan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Xiao Yan. Buka mulutmu dengan patuh. Xiao Yan mengangkat tangannya dan menamparnya ke atas. Waktu Yan Yuan memuntahkan beberapa gigi patah, Xiao Yan mengulurkan jarinya ke depan menangkap salah satu yang terbang, melebur naling menjadi gigi. Memang benar tidak ada cara untuk mengetahuinya melalui pencarian tubuh.
Xiao Yan tersenyum. Yan Yuan tidak marah, hanya saja saat ini ia tampak seperti bola karet yang kempes, cahaya di mataku telah meredup sepenuhnya. Tersembunyi begitu dalam oleh Yan Yuan, Xiao Yan penasaran dengan harta karun apa yang tersembunyi di dalamnya. Itu membuat Yan Yuan merasa seperti kehilangan jiwanya saat jiwa Xiao Yan menembus ke dalamnya. Semua orang tercengang, ini sudah berakhir sepenuhnya, selesai, tidak ada jaminan. Xiao Yan terbatuk 2 kali. Dia benar-benar melemparkan naji yang berbentuk gigi itu kembali ke Yan Yuan. Hobimu memang terbilang unik. Xiao Yan merasa sedikit malu sejenak. Di cincin gigi ini Xiao Yan melihat salah satu mayat wanita telanjang. Mayat perempuan ini terpelihara dengan baik. Meskipun saya tidak tahu sudah berapa lama dia meninggal, tapi dia masih memiliki riasan yang sangat halus di wajahnya. Yan Yuan tidak berbicara, ada kegelapan di mata. Itu saja kamu pergi karena aku berjanji akan membiarkanmu hidup. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Yan Yuan terhuyung. Akhirnya, aku menangkupkan tinjuku dan mengangkat tanganku. Bersiaplah untuk memberikan darah 3 jiwa dan 7 jiwa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan, tidak ada gunanya mengambil darah jiwamu. Yan Yuan tercengang. Seolah-olah ini merupakan penghinaan lain baginya. Jika Anda tidak membutuhkan darah jiwa, Anda tidak akan takut sama sekali. Saya tidak berpikir dia memiliki sedikit pun peluang untuk membalas dendam. Saat itulah Yan Yuan bergerak sedikit. Berkeliaran pergi, berdiri membungkuk di pasir kuning seperti orang mati, berjalan tanpa jiwa. Zhonggu dan yang lainnya bingung mengapa Yan Yuan sepertinya kehilangan jiwanya ketika dia pergi. Long Biao mendesis dingin, jelas masih hidup. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti sudah mati. Orang ini sangat menakutkan. Apa yang Long Biao katakan tentu saja adalah ucapan Xiao Yan. Saya melihat Yan Yuan pergi. Long Biao tiba-tiba menjadi panik. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan akan menghadapinya. Saya tidak menyangka orang ini adalah seorang nekrofilia. Xiao Yan melihat Yan Yuan pergi. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, mungkin karena saya melihat terlalu banyak mayat. Lembur melihat mayat-mayat itu, mereka menjadi lebih cantik dan menawan. Xiao Yan segera melihat kedua peti mati yang masih tergantung di depannya. Salah satunya adalah peti mati ajaib, salah satunya adalah peti mati berwarna merah darah yang menyegel musim dingin abadi. Peti mati Dewa Setan, bisakah mayat dewa yang abadi diubah menjadi dewa, tetapi dapat digunakan untuk memurnikan boneka dewa yang abadi? Itu tidak terlalu buruk. Xiao Yan adalah salah satu. Menemukan slip giok di peti mati ini, hanya saja ada semburan kekuatan yin yang kuat yang terpancar darinya. Anda benar-benar bisa merasakan keindahan peti mati ini. Segera, kekuatan jiwa Xiao Yan melonjak ke peti mati iblis. Dia harus terlebih dahulu menghapus tanda milik Yan Yuan di peti mati ini, lalu dia bisa memperbaikinya dan menggunakannya untuknya. Saat ketika jiwa mengalir masuk, kekuatan yang sangat yin membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Itu benar-benar membuat Xiao Yan merasakan krisis. Biarkan Xiao Yan segera serius. Menurut catatan, slip giok memuntahkan seteguk darah. Beberapa tanda darah terbentuk secara berurutan. Kemudian benda itu jatuh ke peti mati para dewa iblis. Saat ini aliran energi iblis mengalir ke tubuh Xiao Yan. Keinginan untuk menggigit kembali Xiao Yap. Karena kamu telah menjadi roh, kamu seharusnya bisa memahami apa yang aku katakan. Saya bisa menghancurkan peti mati ini kapan saja, entah menyerah atau hancurkan. Xiao Yan berteriak dengan tajam. Energi iblis yang mengalir ke tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Melihat yang terakhir tidak pergi, Xiao Yan mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah peti mati dewa iblis. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil gambar peti mati itu, energi iblis segera mundur dari tubuh Xiao Yan. Dan segel darah yang tergantung di atas peti mati akhirnya jatuh. Xiao Yan baru saja mengambil kembali telapak tangan ini.